Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Seperti pada limit fungsi aljabar, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri caranya adalah yang pertama substitusi langsung. Jika pada substitusi langsung diperoleh hasil yang tentu, maka diperoleh hasil. Tetapi jika saat disubstitusi kemudian diperoleh hasil tak tentu, yaitu 0 per 0, taingga per taingga, taingga min taingga, dan lain-lain, maka untuk menyelesaikannya adalah dengan cara bisa faktorisasi, perkalian sekawan, atau menggunakan sifat-sifat limit. Oke, contoh pertama. Limit X mendekati V per 3 untuk sin 2X per cos X. Nah, kita substitusikan X sama dengan Pi per 3 ke trigonometri ini. Diperoleh sin 2 kali Pi per 3 per cos Pi per 3. Kita tahu Pi per 3 ini dalam radian, jika dijadikan dalam derajat yaitu 60 derajat. Sehingga ini bisa ditulis sin 120 derajat dibagi cos 60 derajat. Kita tahu 120 itu di kuadran 2, sinnya bernilai positif dan nilainya sama dengan 60. Berarti sin 60 yaitu setengah akar 3. Cos 60 yaitu setengah, sehingga diperoleh hasil setengah akar 3 dibagi setengah yaitu akar 3. Jadi akar 3 ini adalah hasil limit X mendekati Pi per 3 untuk sin 2X per cos X. Contoh kedua, limit X mendekati Pi per 2 untuk 1 dikurangi sin X per cos kuadrat X. Kita coba substitusi langsung. 1 dikurangi sin Pi per 2 jika dalam derajat yaitu 90 derajat bagi cos kuadrat X. X-nya Pi per 2 saya tulis dalam derajat 90. Sin 90 adalah 1. 1 dikurangi 1 per cos 90 itu 0. Sehingga diperoleh bentuk 0 per 0, yaitu tak tentu. Nah, karena diperoleh hasil tak tentu, maka kita bisa mencari limit ini dengan cara faktorisasi ataupun perkalian sekawan ataupun sifat limit. Di sini saya akan menggunakan pemfaktoran. Saya ubah dulu. Limit X mendekati Pi per 2, 1 dikurangi sin X per cos kuadrat X, itu berdasarkan identitas trigonometri bisa saya tulis 1 dikurangi sin kuadrat X. Ingat sifat identitas trigonometri. Nah, berdasarkan ini bisa kita faktorkan yang bawah menjadi apa? 1 dikurangi sin X dikali 1 ditambah sin X. Nah, ada unsur yang sama bisa saling menghilangkan. Nah, berarti diperoleh 1 per 1 ditambah sin X. Nah, jika diperoleh ini kita masukkan X mendekati Pi per 2. Berarti kita peroleh 1 ditambah 1 plus sin 90. Sin 90 berapa? 1. 1 ditambah 1 plus 1 diperoleh 1 per 2. Jadi limit X mendekati Pi per 2 untuk 1 dikurangi sin X per cos kuadrat X diperoleh hasil setengah. Contoh ketiga,
limit X mendekati 0 untuk min 2 sin X kali tan X dibagi X kuadrat. Kita substitusikan X sama dengan 0-nya ke persamaan ini. Min 2 kali sin 0, 0 kali tan 0 itu 0 per 0 kuadrat, diperoleh hasil 0 per 0, nilai tak tentu. Nah, karena diperoleh nilai tak tentu, bisa menggunakan sifat nilai limit. Sifat limit apa yang kita punya kemarin? Yaitu, nah, berdasarkan sifat limit yang telah kita buktikan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan limit X mendekati 0 untuk X per sin X diperoleh 1. Dan limit X mendekati 0 untuk tan X per X sama dengan limit X mendekati 0 untuk X per tan X sama dengan 1. Kita menggunakan sifat itu. Nah, kita ubah mendekati 0 min 2. Saya akan memisah per X kuadrat, saya tulis seperti ini, dikali tan X per X. Nah, berdasarkan sifat dari limit, min 2 bisa kita keluarkan. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X dikali, karena perkalian berdasarkan sifat limit bisa kita jabarkan satu-satu, tan X per X, sehingga ini diperoleh min 2 dikali berdasarkan sifat limit sin X per X, maka ini hasilnya adalah 1. Ini berdasarkan sifat limit juga kita peroleh hasilnya yaitu 1, sehingga limit X mendekati 0 untuk min 2 sin X kali tan X per X kuadrat diperoleh hasil min 2. Contoh selanjutnya, limit X mendekati 0 untuk cos X dikurangi cos 3X dibagi 1 dikurangi cos 2X. Cara pertama, kita substitusikan langsung seperti biasa, cos 0 kita peroleh cos 0 min cos 3 kali 0 cos 0, 1 dikurangi cos 0. Cos 0 itu 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1, sehingga diperoleh hasil 0 per 0. Nah, karena bentuk tak tentu lagi, maka kita harus menggunakan manipulasi. Nah, bagaimana cara manipulasinya? Ingat rumus identitas trigonometri maupun rumus jumlah dan selisih sudut yang sudah dipelajari di kelas 11. Saya ingatkan kembali. Nah, ingat bahwa berdasarkan rumus selisih, cos A dikurangi cos B itu adalah min 2 sin A ditambah B per 2 dikali sin A min B per 2. Dan cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X berdasarkan identitas trigonometri. Sehingga soal limit berikut bisa kita tulis limit X mendekati 0, cos X dikurangi cos 3X, X-nya kita anggap A, 3X-nya kita anggap B, sehingga diperoleh min 2 sin A ditambah B, berarti X ditambah 3X adalah 4X. 4X dibagi 2X ya, dikali sin A min B, berarti X dikurangi 3X min 2X per 2, berarti min X, saya kasih kurung ya, dibagi 1 dikurangi cos 2X, 1 dikurangi cos 2X-nya kita ubah ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat X, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 sin min X, berarti sin negatif itu di kuadrat 4, sinnya negatif ya, sehingga sin min X sama dengan min sin X. Minnya bisa kita kali ke depan, min kali min, sehingga jadi plus ya, 2 sin 2X dikali sin X
dibagi 1 dikurangi 1, satunya habis, min jadi plus 2 sin kuadrat X, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 min 2 sin 2X, sin X-nya ini sin kuadrat sehingga bisa kita sederhanakan, hilang 1, sin X-nya habis dibagi sin X, 2-nya kita tulis dulu 2 sin X, sehingga 2-nya juga habis. Sin 2X bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? 2-nya sudah habis ya. Sin 2X bisa diperoleh 2 sin X cos X, sudut ganda ya, sudut rangkap per sin X. Nah, sin X-nya saling menghilangkan lagi sehingga bisa diperoleh 2 cos X. Nah, ini sudah bentuk sederhana, bisa kita substitusikan X sama dengan 0-nya, X mendekati 0, sehingga diperoleh apa? 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? 1, 2 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 2. Soal selanjutnya, limit X mendekati min 3 tan X kuadrat min 9 dibagi X plus 3. Kita substitusi langsung X mendekati min 3. Tan min 3 kuadrat 9 dikurangi 9 berarti tan 0 per min 3 tambah 3 0. 0 per 0 tak tentu. Nah, berarti kita akan mengubah bentuk dari limit ini. Bagaimana caranya? Kita faktorkan dulu yang atas. X kuadrat min 9 bisa kita peroleh X ditambah 3 dikali X dikurangi 3 dibagi X plus 3. Nah, berdasarkan sifat limit, jika ini sudah sama harusnya bisa, tetapi masih ada X min 3, sehingga untuk menghilangkannya maka kita kalikan dengan X min 3 per X min 3 untuk memanipulasi, sehingga diperoleh, bisa kita tulis limit X mendekati min 3, X min 3 nya saya tulis depan ya, tan X plus 3 dikali X min 3 per X ditambah 3 dikali X min 3 yang ini, oke. Nah, karena perkalian bisa kita tulis dulu, bisa kita pisah ya, untuk X mendekati min 3 dikali dengan limit X mendekati min 3 tan X plus 3 kali X min 3 dibagi X plus 3 dikali X min 3. Nah, untuk limit X mendekati min 3 untuk X min 3 bisa langsung kita substitusikan. X-nya diganti min 3 berarti min 3 dikurangi 3 hasilnya min 6 dikalikan dengan limit ini. Kita tulis dulu, kita tulis lagi ya, X dikurangi min 3 tan X plus 3 dikali X min 3 per X plus 3 dikali X min 3. Nah, kita menggunakan sifat limit, berarti ada yang kita misalkan. Siapa yang kita misalkan? Betul sekali, yaitu X plus 3 dan X min 3. Ini kita misalkan. Misal, kita misalkan boleh A, boleh U. Saya di sini akan misalkan U. U-nya adalah X ditambah 3 dikali X min 3. Nah,
Jika X-nya mendekati min 3, maka U-nya akan mendekati 0. Min 3-nya kita substitusikan, nah 0 kan, kali berapapun kan tetap 0. Oke, berarti ini bisa kita tulis min 6 dikali limit. Nah, karena ini kita misalkan U, X-nya ini mendekati min 3, maka U-nya mendekati 0. U mendekati 0 tan U per U. Nah, ini sudah memenuhi sifat limit yang kita sudah buktikan ya. Ini bernilai 1, sehingga bisa kita peroleh min 6 dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan min 6. Oke, tadi adalah beberapa contoh cara menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, semoga kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.